Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flora Valenta dengan NIM 240509007 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan membuat sebuah program, yaitu menggunakan fungsi bubble sort, kemudian selection sort, dan insertion sort. Nah, yang pertama ini kita langsung aja yang pertama membuat bubble sort. Apa sih bubble sort itu? Jadi bubble sort itu cara mengurutkan data dengan membandingkan dua angka bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah. Jadi proses ini tuh diulang hingga semua datanya terurut. Nah, kita langsung aja kita buat programnya. Bubble sort. Oke. Kemudian di sini kita ketikkan dev bubble sort nilai. Di sini saya pakai variabel nilai. Di sini dia mendefinisikan fungsi bubble sort yang menerima satu parameter nilai atau list angka yang ingin diurutkannya nanti. Selanjutnya ada kita untuk membuat ini. Nilai. Nah, di sini tuh dia menghitung jumlah elemen di dalam list nilainya nanti. Oke, kemudian saya membuat perulangan menggunakan perulangan for, itu rank jumlah min 1. Oke, jadi di perulangan ini indeks terakhir ke indeks pertama itu mundur. Jadi untuk mengulang proses pengurutannya beberapa kali. Selanjutnya akan membuat perulangan lagi untuk for year index. Oke, jadi perulangan ini untuk membandingkan elemen yang bersebelahan dalam list itu. Oke, selanjutnya ada kondisi if nilai Y lebih besar dari nilai B plus 1. Nah, jadi di sini tuh jika elemen di posisi B lebih besar dari sebelah kanannya, maka nilai B itu nilai B plus 1 sama dengan nilai B plus 1 nilai B. Nah, jadi di sini dia akan menukar posisi agar angka yang lebih besar itu bergeser ke kanan. Jadi apabila B itu lebih besar dari A, maka dia akan bergeser gitu. Nah, jadi intinya jika elemen di posisi B itu lebih besar dari sebelah kanannya, maka dia akan menukar posisinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat return nilai. Jadi di sini setelah selesai diurutkan, dia akan mengembalikan list yang sudah tersusun. Selanjutnya kita akan membuat hasil. Nah, di sini bubble search. Di sini ada nilai 300, kemudian 100, kemudian 200, kemudian 600 dan 500. Oke, di sini dia akan memanggil fungsi bubble sort itu dengan list nilai yang udah tersusun. Oke, kemudian print hasil. Nah, di sini dia akan mencetak hasil akhir setelah diurutkan nanti. Oke, coba kita run. Oke, ini outputnya ya, yang awalnya nggak urut, jadi urut seperti ini, udah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan ke selection sort. Oke, kita langsung saja ketikkan selection sort. Oke, nah apa sih selection sort itu? Jadi itu untuk mencari elemen paling kecil dari seluruh data dan ditukar dengan elemen pertama. Proses ini tuh selanjutnya
akan berlanjut dari elemen kedua. Nah, begitu seterusnya sampai semuanya data terurut. Oke, kita langsung aja ketikkan def selection. Sini variable nilai. Oke, jangan lupa titik 2. Jadi di sini dia akan mendefinisikan fungsi selection sort yang menerima parameter nilai, yaitu sebuah list angka yang ingin diurutkan nanti. Kemudian kita berikan jumlah untuk membuat sebuah perhitungan. Kemudian len nilai. Nah, di sini dia akan menghitung jumlah elemen dalam nilai list. Nah, nanti. Kemudian saya akan buat sebuah perulangan for a in range jumlah kurang dari 1. Oke, seperti ini. Nah, di perulangan ini dia akan berjalan dari indeks ke 0 sampai indeks ke n-2, karena elemen terakhir akan otomatis berada di posisi yang tepat setelah proses nanti. Nah, selanjutnya ada indeks min sama dengan A. Jadi di sini dia mengasumsikan elemen di posisi ke A adalah yang terkecil. Nah, A ini terkecil. Kemudian indeks min itu menyimpan indeks terkecil untuk sementara. Seperti itu. Jadi ini hanya menyimpan indeks A itu secara sementara. Kemudian kita akan buat berulang lagi, yaitu for b in range A plus 1 jumlah. Oke, jadi di sini ada perulangan kedua untuk mencari elemen terkecil di sisi list dari indeks A plus 1 sampai akhir. Oke, selanjutnya ada kondisi if nilai B kurang dari nilai indeks min. Oke, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya indeks min sama dengan B. Jadi di sini tuh jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari elemen di indeks min, itu akan diperbarui indeks min seperti itu. Oke, selanjutnya ada if indeks min A dari 2, kemudian nilai A nilai indeks min sama dengan nilai indeks min sama dengan nilai indeks min, nilai A itu, nah seperti ini. Nah, ini tuh jika indeks min berubah atau ada elemen yang lebih kecil lagi dari indeks A, maka dia akan menukar posisi elemen di indeks dengan elemen di indeks min tadi. Nah, apabila ini ada yang lebih kecil lagi, dia akan tukar posisi seperti itu. Kemudian return nilai. Nah, setelah selesai diurutkan, dia akan kembali mengelis yang telah disusun seperti itu. Oke, kemudian kita buat hasil sama dengan selection itu 300, 100, 400, kemudian 600, 500 ya. Oke, nah jadi sini dia akan memanggil selection sort itu dengan list yang udah dicantumkan tadi. Kemudian saya akan membuat outputnya. Nah, output nanti akan menghasilkan
keluaran ini yang udah diurutkan. Coba kita ranin ya, misalnya oke, jadi outputnya seperti ini ya. Nah, yang awalnya nggak urut terus jadi urut seperti ini. Jadi di sini tuh penggunaan fungsi selection sort seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang terakhir ya, yaitu yang terakhir itu ada insertion sort. Oke, langsung aja insertion sort. Oke, kita ketikkan dia insertion sort nilai ya. Nah, oke. Ini lupa titik 2. Nah, di sini sama aja untuk mendefinisikan fungsi insertion sort untuk mengurutkan list nilainya. Kemudian kita buat perhitungan. Nah, jadi di sini dia akan menghitung jumlah elemen dalam listnya nanti. Oke, selanjutnya kita buat perulangan for a in range 1 jumlah. Oke, di sini titik 2 jangan lupa. Nah, di sini tuh mulai dari elemen kedua atau indeks pertama. Karena elemen pertama itu dianggap sudah terurut. Itu. Selanjutnya itu temporary nilai A ya. Nah, di sini nilai akan disimpan secara sementara menggunakan temporary tadi dari elemen saat ini yang akan disisipkan di posisi yang tepat. Seperti itu. Selanjutnya kita B A min 1. Nah, mulai membandingkan ke elemen sebelumnya, indeks sebelum A ya, untuk membandingkan gitu. Kita menggunakan 12 B lebih besar sama dengan 0 N nilai B. Oke, jadi selama masih dalam batas list dan elemen sebelumnya lebih besar dari temporary, maka akan selalu dilakukan atau dilanjutkan seperti itu. Dan nilai B sama dengan 1 sama dengan nilai B. Nah, jadi di sini tuh dia akan geser elemen yang lebih besar ke kanan. Dia akan menggeser elemennya ke kanan apabila elemen tersebut lebih besar. Kemudian nilai B plus 1 sama dengan temporary. Jadi temporary ini di posisi yang benar setelah elemen yang lebih kecil itu. Oke, jadi temporary itu posisi yang benar setelah elemen yang lebih kecil seperti itu. Oke, selanjutnya itu vektor nilai. Oke, untuk mengembalikan list yang sudah diurutkan. Selanjutnya hasil sama dengan insertion sort. Jadi di sini nilainya ada 500. Jadi di sini untuk memanggil fungsi dengan list yang udah diurutkan tadi. Oke, kemudian print hasilnya. Oke, jadi sini untuk outputnya coba kita running. Oh, ada error ternyata. Nilai will be. Oh, di sini saya salah ininya. Ini seharusnya pakai
Coba ya. Kayaknya di sini saya kurang deh. B sebenarnya. Ya? Nah, oke. Nah, udah bisa ya, guys? Udah bisa. Ini data yang belum diurutkan, kemudian ini yang udah diurutkan. Nah, seperti itu insertion shot, jadi insertion shot itu untuk pengurutan yang bekerja dengan cara menyisipkan elemen satu persatu dalam posisi yang benar di bagian list yang sudah terurut. Jadi segitu aja pembuatan program kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.